Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adikku yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat ya. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Adik-adik, sebelum masuk ke materinya, Kakak ingin bercerita terlebih dahulu. Simak baik-baik ya. Rara dan Wati adalah dua sahabat yang tinggal dalam satu kompleks. Setiap berangkat sekolah, Rara dan Wati selalu bersama di antara ayah Rara yang sekaligus berangkat ke kantor. Ketika pulang sekolah, keduanya bersama Ibu Wati yang menitipkan makanan kecil di kantin sekolah. Setiap menjelang selesai pelajaran, Ibu Wati mengambil hasil penjualan makanan kecilnya. Saat belajar bersama, Rara dan Wati saling mendukung. Rara yang membacakan teks bacaan dan Wati menyimak sambil mencermati bagaimana cara menjawabnya. Di lingkungan rumah pun orang tua Rara dan Wati sangat erat bersahabat. Ibu Rara sebagai ketua majelis taklim di lingkungan kompleks mereka, setiap malam Kamis, kaum ibu di kompleks tersebut mengadakan pengajian Al-Quran. Setiap hari Jumat, ada pula pengajian bulanan di masjid kompleks. Kehidupan di kompleks tempat tinggal Rara dan Wati sangat harmonis. Jarang terdengar ada warga yang kehilangan atau bentrok sesama tetangga, karena ketua rukun tetangga sangat berperan aktif dalam setiap peristiwa yang terjadi di lingkungan kompleks. Tetangga yang pulang kampung dapat menitipkan kunci rumahnya kepada tetangga sebelahnya. Rumah yang dititipkan kuncinya aman hingga pemiliknya datang. Demikian pula bila ada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Seluruh umat Islam ikut membantu meringankan panitia penyelenggara hingga peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut terlaksana dengan meriah dan sukses. Begitu pula pada peringatan 17 Agustus tiap tahunnya. Semua warga aktif menyukseskannya. Ada warga yang membuat gapura di mulut gang, ada yang menjadi panitia lomba, ada panitia karnaval, ada yang mengurus konsumsi, dan ada warga yang ronda malam dan sebagainya. Dengan pembagian tugas yang merata kepada semua warga seperti di atas, hal itu menjadi adil. Nah adik-adik, kalian sudah menyimak kisah tadi kan? Tentunya kalian sudah paham tentang hidup rukun. Tapi, apakah kalian tahu makna hidup rukun? Lalu, bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang perilaku hidup rukun. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu memahami makna hidup rukun. Sebelum dilanjutkan, untuk mendukung channel ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Nah adik-adik, sekarang kita akan membahas tentang pengertian hidup rukun. Apa sih arti dari rukun? Coba, siapa yang tahu? Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata rukun berarti baik dan damai, atau tidak bertengkar. Nah, itu berarti hidup rukun artinya adalah hidup damai dan tidak bertengkar. Nah adik-adik, hidup rukun sangat dianjurkan oleh agama. Karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersuku bangsa yang berbeda yang menyebabkan budayanya pun berbeda. Apalagi di Indonesia ya, banyak sekali keragaman suku bangsa dan budayanya. Namun, kita diajarkan untuk saling rukun karena dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya orang yang bertakwa yang membedakan satu dengan yang lainnya. Seperti peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.
Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Nah adik-adik, ayat tersebut memberitakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berpasang-pasangan dan bersuku bangsa. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Kita hidup di dunia ini tidak sendiri dan selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Kita hidup membantu atau dibantu, baik langsung atau tidak langsung. Ketika kita sakit di kelas, teman dan guru kita yang membantu. Bahkan ketika kita masih kecil dan belum bisa berjalan, orang yang menggendong-gendong kita adalah orang tua, kakak, nenek, atau tetangga kita. Oleh sebab itu, kita harus menghormati mereka semua. Jadi, dalam bergaul dengan teman-teman di sekolah atau di lingkungan, kita harus mendukung dan mengutamakan kerukunan. Nah adik-adik, sekarang kalian sudah memahami makna hidup rukun. Kakak akan berikan beberapa contoh perbuatan yang akan menyebabkan kita hidup rukun. Di antaranya adalah berpikir sebelum berbicara. Nah, setiap akan berbicara atau melakukan kegiatan harus diperhitungkan baik dan buruknya. Jadi, jangan asal bicara ya. Selanjutnya adalah menghargai orang lain, baik kepada orang tua atau orang yang lebih tua, kakak, adik, teman yang beragama lain, maupun teman yang berasal dari daerah lain. Contoh selanjutnya adalah berbicaralah yang baik. Nah, tidak dengan kata-kata yang kasar yang membuat orang lain marah atau sakit hati. Kemudian selanjutnya, utamakan kepentingan umum atau orang banyak daripada kepentingan pribadi. Atau dalam bertindak, tidak egois yang selalu mementingkan diri sendiri. Nah adik-adik, itulah contoh-contoh perbuatan yang bisa menyebabkan hidup kita menjadi rukun. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat dari hidup rukun. Tentu saja, selain mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena melaksanakan perintahnya, ada beberapa manfaat lagi untuk kehidupan kita. Di antaranya, hidup rukun bisa mempererat tali persatuan. Dengan hidup rukun akan membuat satu dengan yang lainnya merasa saling memiliki. Hal tersebutlah yang kemudian akan mempererat tali persatuan itu sendiri. Kemudian manfaat lainnya, kehidupan akan lebih harmonis. Dengan hidup rukun, saat satu orang menghadapi masalah, maka yang lainnya akan sangat senang untuk membantunya. Sehingga dengan kehidupan saling membantu itu, kehidupan akan lebih harmonis. Nah, kemudian manfaat selanjutnya adalah keadaan lebih aman dan tentram antar masyarakat. Apabila hidup rukun dan saling memahami antar masyarakat sudah tercipta, maka masyarakat akan saling menjaga. Dan tentunya hal itu akan membuat keadaan menjadi lebih aman dan tentram karena tidak adanya pertengkaran. Nah, itulah manfaat dari hidup rukun. Sebenarnya masih banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan jika kita hidup rukun. Oleh karenanya, marilah kita laksanakan hidup rukun di lingkungan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materinya sudah selesai. Semoga sekarang kalian sudah mampu memahami perilaku hidup rukun dan menunjukkannya dalam perbuatan sehari-hari ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.